Pemirsa, ratusan warga berdesakan mendapatkan kupon daging kurban di Kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka rela antri sejak pagi karena khawatir tidak kebagian kupon. Warga berdesakan untuk mendapatkan kupon daging kurban di Masjid Agung Kota Tegal. Mereka antri sejak pukul 7 pagi. Meski sudah diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, warga tetap berdesakan karena khawatir tidak kebagian kupon. Daging kurban rencananya baru akan dibagikan Sabtu lusa atau sehari setelah Hari Raya Idul Adha. Tidak sedikit warga yang membawa anak-anak saat antri membawa kupon. Ya di rumah sendirian sih Pak. Nggak takut desak-desakan ini? Enggak, pinggir aja. Kalau nggak rentung nggak dapat sih Pak. Ini kuponnya dapat berapa Bu? Belum satu nanti. Berapa kilo Bu? Biasanya setengah kilo. Panitia pemotongan hewan kurban Masjid Agung Kota Tegal menyediakan 1.000 kupon untuk dibagikan ke warga. Hewan kurban yang ada hingga saat ini adalah 4 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Nah ini melihat jumlahnya hewan kurban yang masuk, kita bagi 1.000 kupon. 1.000 kupon, baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya 1.000. Dan nanti kalau ada tambahan hewan masuk, ya kita. Tapi pokoknya nanti sampai jam 10 paling lama. Sekerat daging sangat dinanti warga kurang mampu di Hari Raya Idul Adha, terlebih di saat pandemi corona. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Diduga kelelahan saat perjalanan menuju lokasi kurban di Kabupaten Pasangkayu, sapi bantuan Presiden Joko Widodo malas makan. Tim Puskeswan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu langsung memeriksa kondisi kesehatannya. Sapi bantuan Presiden Joko Widodo diduga kelelahan akibat terguncang dalam perjalanan dari Polewali Mandar ke Kabupaten Pasangkayu. Akibatnya sapi tersebut malas makan dan sulit bergerak. Dokter meminta pengurus memperhatikan kelayakan makanan dan juga tempat penambatan sebelum sapi disembelih esok hari. Bantuan sapi jenis simental seberat 1 ton 40 kilo dibeli oleh Presiden Jokowi sebagai sapi kurban untuk masyarakat Pasangkayu. Sedikit ada guncangan kan di perjalanan, jadi nafsu makannya belum terlalu normal. Dan dia pun kebiasaan dari perawatannya dia harus dicincangkan. Jadi di sini itu yang perlu disampaikan kepada yang bertanggung jawab. Jelang Hari Raya Idul Adha, pengurus Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mensterilisasi masjid dengan penyemprotan disinfektan. Sebelum digunakan sholat Idul Adha, masjid terlebih dahulu disterilkan dengan menyemprotkan disinfektan ke seluruh penjuru masjid. Masjid Al-Akbar melakukan pembatasan dengan sistem pendaftaran online dan nantinya jamaah mendapatkan ID card sholat Idul Adha. Saat ini sudah ada 500 jemaah yang terdaftar. Masjid Al-Akbar mengimbau para jamaah untuk melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan masjid. Pemirsa, Menteri Agama Fahru Rozi memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Pelaksanaan sholat Idul Adha tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Dan berikut pernyataan Menteri Agama yang disampaikan pagi tadi di kantor BNPB. Pada prinsipnya sholat Idul Adha 1441 Hijriah sudah dapat kita lakukan di lapangan atau di masjid, kecuali di tempat atau daerah tertentu yang tidak dibolehkan oleh pemerintah daerah atau gugus tugas COVID-19 setempat karena alasan tidak aman COVID. Yakinkan bahwa lingkungan tempat sholat aman COVID, batasi pintu atau jalan masuk untuk memudahkan pengecekan suhu tubuh jamaah, bawa peralatan sholat masing-masing, pakai masker, jaga jarak, tidak usah bersalaman atau berpelukan, pengumpulan infak
tanpa bersentuhan dengan kotak sumbangan dan perpendek pelaksanaan sholat dan khutbah tanpa mengurangi syarat dan rukunnya. Pemirsa, kain penutup Ka'bah atau kiswah tadi malam diganti. Pergantian kiswah berlangsung jelang puncak musim haji. Penggantian kiswah Ka'bah berlangsung di bawah guyuran hujan. Sejumlah petugas mengenakan jas hujan, membuka kain kiswah Ka'bah dan menggantinya dengan yang baru. Kiswah baru Ka'bah terdiri dari 4 sisi dan sistar atau tirai untuk pintu. 4 bagian kiswah Ka'bah diangkat secara terpisah, lalu direntangkan di sisi kain yang lama dengan menggunakan tali. Kain baru kemudian diangkat ke atas, dan proses ini diulang 4 kali untuk setiap bagian sampai selesai, serta sabuk dijahit dalam garis lurus dengan 4 sisi. Kain kiswah Ka'bah terbuat dari 670 kg sutra, 120 kg benang emas, dan 100 kg benang perak. Sedikitnya 200 perajin Arab Saudi terlibat dalam pembuatan kain kiswah Ka'bah di Kompleks Raja Abdul Aziz. Ribuan jemaah haji hari ini bertolak ke Arafah untuk menjalankan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Akibat pandemi COVID-19, jumlah jemaah dibatasi 1.000 orang untuk menekan penyebaran virus corona. Sekitar 1.000 jemaah haji Rabu kemarin menghabiskan waktu untuk berdoa dan beribadah lainnya di Mina hingga matahari terbit. Kota Mina sendiri berada 7 km arah timur laut dari Masjidil Haram. Lokasi ini biasanya menjadi tempat menampung sekitar 2,5 juta jemaah calon haji setiap tahunnya. Namun karena adanya pandemi COVID-19, jumlah peserta dibatasi untuk menekan penyebaran virus corona yang mungkin menyebar antar jemaah. Seluruh jemaah calon haji tahun ini merupakan warga Arab Saudi atau ekspatriat yang tinggal di wilayah Arab dan sekitarnya. Dari 1.000 jemaah calon haji yang melaksanakan ibadah haji tahun 2020, 13 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. 13 ekspatriat Indonesia itu berasal dari Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Yanbu, dan Al-Khobar. Dan hari ini 30 Juli 2020, seluruh jemaah calon haji melaksanakan puncak rukun haji dengan melakukan perjalanan ke Arafah untuk mendengarkan khutbah sebagai penanda puncak ibadah haji, dikarenakan ibadah haji tidak sah tanpa melakukan wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji kemudian akan menuju Musdalifah dan bermalam di sana sebelum kembali ke Mina untuk melanjutkan ke Jamarat atau melontar jumrah. Dan untuk mengetahui informasi pelaksanaan ibadah haji di Mekah, kita terhubung dengan salah satu suami jemaah haji yang berada di Jeddah saat ini. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Afnan. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Pak Afnan, istri Anda, Ibu Irma Tazkiyah ini termasuk salah satu WNI yang terpilih mengikuti ibadah haji tahun ini. Kami mengucapkan selamat, lalu bagaimana sebenarnya prosedur pemilihannya, Pak? Sebenarnya awal dari pendaftaran itu kan berawal dari niat. Selanjutnya pendaftaran seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa pendaftaran untuk haji lokal itulah semuanya dari portal Kementerian Haji di Arab Saudi. Dan untuk tahun ini memang dibatasin sebanyak sekitar 1.000 orang. Dan alhamdulillah istri saya salah satu dari 13 WNI tersebut. Gitu. Bagaimana Anda merespon di mana saat ini banyak sekali masyarakat dunia yang tidak bisa mengikuti ibadah haji? Ya, ini kami anggap sebagai berkah dan panggilan Allah, karena dari awal memang dari akhir tahun lalu istri saya memang sudah siap dan niatnya benar-benar kuat. Jadi mungkin dengan panggilan Allah melalui pandemi ini, istri saya bisa berangkat tahun ini. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali dan kita anggap sebagai berkah dan panggilan Allah yang istimewa.
Pak Afnan, apakah ada syarat tambahan yang dipersiapkan mengingat ini dilaksanakan di tengah pandemi? Oh ya benar Bu, untuk syarat-syarat tersebut diantaranya itu harus tes kesehatan, sebelum berangkat pun harus karantina mandiri di rumah selama 7 hari. Yang dalam 7 hari itu petugas kesehatan datang ke rumah untuk swab test. Selanjutnya dipasang gelang untuk memastikan kondisi kesehatan istri saya. Jadi memang benar-benar steril dan dipastikan bahwa bebas dari corona. Selanjutnya setelah 7 hari saya mengantar ke Mekah ke hotel untuk karantina di hotel itu selama 4 hari. Baik, setelah ibadah haji apakah ada karantina mandiri lagi usai itu? Setelah ibadah haji di protokol kesehatannya ada karantina mandiri Bu. Jadi bilang belum boleh dilepas selama 7 hari setelah prosesi haji itu Bu. Harus stay di rumah terus. Bapak sendiri sudah berapa lama nih tinggal di Arab? Saya kalau sama istri sudah sekitar 5 tahunan Bu. Ya, hampir sekitar 5 tahun ya. Nah, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana ibadah haji untuk tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Kalau tahun ini bisa saya bayangkan, saya hanya bisa membayangkan ya, soalnya yang berangkat di istri saya. Jadi rapi, tertib, jadi tidak berdesak-desakan. Jadi kekhusyuan untuk ibadah haji itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena jarak antara satu dengan yang lainnya pun harus dibatasi sampai dengan 2 meter dan sebagainya. Jadi benar-benar kesempatan paling langka lah jadi untuk haji tahun ini. Baik, kalau untuk barang-barang yang harus dibawa ataupun dipersiapkan oleh Ibu Irma sendiri pada saat melaksanakan ibadah apa saja Pak? Kalau kebetulan barang, koper dan sebagainya kemarin dikirim oleh Kementerian Haji melalui pos. Jadi sudah lengkap lah untuk peralatan haji termasuk gunting, terus tas untuk melompat umroh, terus peralatan untuk tidur termasuk tutup mata dan sebagainya. Itu semuanya sudah disiapkan kecuali pakaian pribadi ya. Baik, kalau untuk tempat cuci tangan seperti itu, lalu juga fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan, apakah juga difasilitasi di sana? Iya, sudah difasilitasi. Meskipun istri saya juga bawa pribadi ya untuk hand sanitizer sama masker dan sebagainya, bawa dari rumah, tapi di sana sudah disiapkan kalau memang butuh. Baik, kalau imbauan dari pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini apa saja Pak? Ya, yang paling penting sih harus mematuhi seluruh protokol kesehatan tanpa terkecuali. Jadi untuk keselamatan semua jamaah calon haji tahun ini. Baik, kalau untuk Ibu Irma sendiri ini menjalani proses karantina mandiri selama 7 hari sebelum ibadah haji di mana? Kalau 7 hari di rumah, Pak. Oh, tetap bersama keluarga seperti itu? Ya, bersama keluarga. Bagaimana kondisi Ibu Irma saat ini? Alhamdulillah terakhir semalam kontak sama saya, alhamdulillah sehat, senang dan ya masih terbayang-bayang lah betapa bersyukurnya bisa haji tahun ini. Baik, Ibu Irma sudah tidak sabar ya bisa melaksanakan ibadah haji dan kami juga mengucapkan selamat akhirnya bisa beribadah di tahun ini di tengah pandemi.